Nah, kita pada diskusi kali ini akan melakukan presentasi, yaitu yang dipresentasikan Saudara Nadia. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Slide selanjutnya. Yang pertama yaitu pengertian Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara artinya adalah sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Dikutip dari buku Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara karya Ronto. Karena kedudukannya adalah sebagai dasar negara, maka Pancasila adalah kaidah negara yang sifatnya fundamental sehingga bersifat kuat, tidak dapat diubah siapapun, tak terkecuali MPR atau DPR hasil pemilihan umum. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara yaitu sebagai dasar dalam penata negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, sebagai dasar dalam mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih serta berwibawa sehingga dapat tercapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat. Yang ketiga, sebagai dasar arah juga petunjuk aktivitas bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat itu sebagai sumber dari segala sumber hukum atau tertib hukum Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedudukan Pancasila tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesiaan itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalimat ini secara hukum mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara. Seri selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, di mana Pancasila adalah acuan baik dalam tataran kehidupan pribadi atau dalam interaksi antar manusia dalam masyarakat sekaligus alam. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila mampu mewujudkan cita-cita hukum dasar negara hingga semangat bagi Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam penyelenggaraan negara. Yang ketiga itu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi dapat diibaratkan sebagai kumpulan ide, keyakinan, gagasan, dan kepercayaan yang menyangkut bidang politik, sosial, kebudayaan, sampai keagamaan. Materi selanjutnya yaitu hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan Undang-Undang Dasar
1945, di mana unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yang artinya setiap hal dalam konteks penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai Pancasila, termasuk peraturan perundang-undangan, pemerintahan, sistem demokrasi, dan lainnya. Maka dapat disimpulkan jika hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang 1945 yaitu merupakan hubungan yang sifatnya formal. Artinya Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara serta sebagai norma positif. Pancasila memiliki kedudukan yang kuat dan tidak dapat diubah, sedangkan pembukaan Undang-Undang 1945 berkedudukan sebagai tertib hukum tertinggi. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Selain itu, Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945 juga memiliki hubungan material. Artinya, Undang-Undang 1945 merupakan kaidah hukum negara Indonesia yang mana seluruh unsur dan pokok kaidahnya bersumber dari Pancasila. Maka dapat dikatakan jika Pancasila juga merupakan tertib hukum Indonesia. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan, cita-cita dan hukum dan cita-cita moral bangsa Indonesia. Pokok-pokok pikiran tersebut mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia karena bersumber dari pandangan hidup dan dasar negara, yaitu Pancasila. Hubungan pembukaan Undang-Undang 1945 yang memuat Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang 1945 bersifat kasual dan organik. Hubungan kasual mengandung pengertian pembukaan Undang-Undang 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang 1945, sedangkan hubungan organik berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945 merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Materi selanjutnya yaitu pembukaan mengandung 4 pokok pikiran yang diciptakan dan dijelaskan dalam batang tubuh. Yang pertama, pokok pikiran persatuan, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasarkan atas peraturan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, pokok pikiran kedua yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pokok pikiran yang ketiga yaitu kedaulatan rakyat, di mana negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan kemusyawaratan perwakilan. Dan yang keempat yaitu ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan hasil amandemen dan pengelompokan keseluruhan batang tubuh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu disampaikan beberapa contoh penjabaran Pancasila ke dalam batang tubuh melalui pasal-pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara. Yang pertama itu pasal 1 ayat 3, di mana negara Indonesia adalah negara hukum. Negara yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan keadilan dan kebenaran dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Dan yang kedua, pasal 3 ayat 1, MPR berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang. Ayat 2, yang ketiga yaitu undang-undang ayat 2, yaitu MPR melantik presiden atau wakil presiden. Yang ketiga itu MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan
Wakil Presiden dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Maria. Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh Saudari Putri. Kepada Saudari Putri saya persilakan. Message. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila adalah ideologi atau dasar negara yang menjadikan pedoman bangsa Indonesia. Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang burung Garuda. Sebagai dasar negara, Pancasila perlu dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara Indonesia. Nama Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari Alinean 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan sebagaimana tentang dalam Memorandum DPR GR 9 Juni 1966 yang melandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan didapatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya Pancasila harus senantiasa menjadi ruh atau kekuatan yang menjiwai kegiatan dalam membentuk negara. Konsep Pancasila sebagai dasar negara diajukan oleh Insinyur Soekarno dalam pidatonya pada hari terakhir sidang pertama BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 yang isinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara atau filosofi groundwork bagi negara Indonesia merdeka.
Materi selanjutnya yaitu fungsi Pancasila sebagai negara. Yang pertama, Pancasila sebagai pedoman hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber hukum. Yang kelima, Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Materi selanjutnya yaitu kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan. Yang ketiga, mengandung norma yang telah mengharuskan Undang-Undang Dasar mengundangkan isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara memegang teguh cita-cita rakyat yang luhur. Yang keempat, mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Dan yang kelima, merupakan semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara para pelaksana pemerintahan. Pancasila memenuhi syarat sebagai dasar negara bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, Pancasila memiliki potensi menampung keadaan pluralistik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras, dan antar golongan secara berkeadilan sesuai dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke yang terdiri atas ribuan pulau sesuai sila Persatuan Indonesia. Pancasila memberikan jaminan berlangsungnya demokrasi dan hak-hak asasi manusia sesuai dengan budaya bangsa. Hal ini selaras dengan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan materi selanjutnya yaitu implementasi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pengembangan politik negara terutama dalam proses reformasi dewasa ini mencerminkan kepada moralitas bagaimana tertuang dalam sila-sila Pancasila dan esensinya sehingga praktek-praktek politik yang menghasilkan segala cara harus segera diakhiri. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, akan melainkan demi kemanusiaan kesejahteraan seluruh masyarakat. Yang ketiga, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Dalam pembangunan dan pengembangan aspek sosial budaya hendaknya disesuaikan atas sistem nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang keempat, implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara harus mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Adapun kesimpulannya yaitu Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang demikian, Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tata hukum di Indonesia. Pancasila perlu diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terciptanya keseimbangan, keadilan, dan keselarasan dalam negara tersebut. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Gita. Presentasi selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Putri Helena. Kepada Saudari Putri Helena, saya persilakan. Message. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk mempresentasikan hasil tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara adalah ideologi atau dasar negara yang dijadikan pedoman bangsa Indonesia. Pancasila juga bisa disebut sebagai identitas bangsa Indonesia yang memiliki lambang burung Garuda sebagai dasar negara yang perlu dihayati dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara. Next slide. Message.
Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama adalah Pancasila itu sebagai pedoman hidup, yang kedua Pancasila sebagai jiwa bangsa, yang ketiga Pancasila itu sebagai kepribadian bangsa, yang keempat Pancasila sebagai sumber hukum, dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai citra bangsa. Next slide. Nah, Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia yang meliputi suasana kebatinan dan untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian next slide. Baiklah, terima kasih. Saya bisa menerima jawabannya. Kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu Nah, adapun implementasi Pancasila sebagai dasar negara itu yang pertama adalah implementasi Pancasila dalam bidang politik, yang kedua adalah implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi, yang ketiga adalah implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya, dan yang terakhir adalah implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. dengan sendirinya harapan optimisme dan motivasi yang sangat Selanjutnya moderator. mewujudkan cita-cita bangsa dan sikap positif. Nah, sekian Kesimpulan dari dari sikap positif yang bisa saya ambil yang pertama menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai filter masuknya budaya asing dan menaati norma sosial maupun norma hukum sekian yang dari sesuai dengan nilai presentasi saya. Saya Pancasila. kembalikan kepada Terima moderator. kasih. Saya ucapkan terima Saya kasih. kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Putri. Selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, yaitu kepada saudari Maria. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Terima kasih. Saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan jawab pertanyaan dari saudari Dewi Larasati Sinaga. Pertanyaannya yaitu, di era digital saat ini apa saja tantangan bagi para pelajar dalam penerapan Pancasila dan bagaimana cara yang dapat dilakukan dalam mempertahankan nilai Pancasila pada era digital saat ini?
Tantangan bagi pelajar untuk menerapkan Pancasila di era digital ini yang pertama, arus globalisasi, yang kedua, kurangnya pengawasan dalam penggunaan teknologi, yang ketiga, kurang mempelajari dan memahami nilai-nilai Pancasila, yang keempat, adanya ideologi asing yang masuk ke Indonesia, yang kelima, banyaknya kabar tidak benar atau hoaks, dan yang keenam, banyak ujaran kebencian yang bisa mempengaruhi opini pelajar. Dan cara yang dapat dilakukan dalam mempertahankan nilai Pancasila pada era digital saat ini adalah menolak ideologi dan pemahaman baru yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Gita. Kepada saudari Dewi, apakah dapat menerima jawaban dari saudari Gita? Jika dapat, tolong berikan kesimpulannya. Baiklah, terima kasih moderator. Saya dapat menerima jawaban dari kelompok dari saudari kita. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Dewi Larasati. Kepada saudari Gita, apakah ada yang ingin masih dijawab? Jika ada, jawab pertanyaan dari audiens. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri Ulinda. Pertanyaannya yaitu, perbedaan suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya kadangkala bisa menjadi penghambat pengalaman Pancasila sebagai dasar negara. Apa saja cara yang bisa dilakukan untuk mengatasinya? Upaya-upaya yang bisa dilakukan dalam mengatasi hambatan perbedaan suku, agama, ras, adat istiadat ialah dengan memberikan pemahaman tentang keragaman sejak dini, meningkatkan rasa toleransi, tegak rasa, serta belajar untuk menerima perbedaan dan mengakuinya sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Gita, kepada saudari Ini tadi kita jawabnya siapa? Kok? Siapa tadi? Baik, mohon maaf sebelumnya kepada saudari Fitri, apakah dapat menerima jawaban dari saudari Gita? Baik, terima kasih kepada moderator. Dan terima kasih kepada jawabannya dapat saya terima. Baik, selanjutnya kepada saudari Maria, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, terima kasih kepada moderator. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Eva, di mana pertanyaannya Bisa yaitu, kamu berbicara? Pancasila sangat berpengaruh dalam ideologi Cepat, negara cepat. Indonesia. Jawaban yang dapat saya berikan yaitu karena kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, siapa
Di mana pertanyaannya adalah Pancasila juga dapat dijadikan dasar pergaulan warga negara. Coba jelaskan apa maksudnya. Dan dalam pergaulan warga negara wajib mengamalkan butir-butir nilai yang tertuang dalam sila kelima. Coba sebutkan contoh sikap apa saja yang sesuai dengan Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar pergaulan warga negara berarti bahwa kita menjadikan Pancasila sebagai tuntunan dan acuan dalam berperilaku, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan kehidupan berbangsa. Dan sikapnya yaitu menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, seperti toleransi, gotong royong, mengadakan musyawarah untuk mencapai mufakat, dan sebagainya. Terima kasih moderator. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Putri Helena, kepada Saudari Laura. Apakah dapat menerima jawaban dari Saudari Putri? Terima kasih moderator. Baiklah, saya dapat menerima jawaban dari Putri Helena. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Saudari Putri, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baik moderator, terima kasih. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Putri Nidia Sapna, di mana jelaskan mengapa ideologi Pancasila bukan merupakan ideologi campuran dari ideologi sosialisme maupun liberalisme. Nah, ideologi Pancasila bukan merupakan ideologi campuran dari ideologi sosialisme maupun liberalisme karena sosialisme sering dikatakan sebagai anti kapitalisme yang tingkah laku masyarakatnya dikuasai oleh kepentingan untuk memperoleh keuntungan maksimal lewat persaingan bebas sistem pasar dan harga. Selain itu, sosialisme masyarakat dapat memunculkan kelas kaya dan miskin, majikan dan buruh yang tidak sesuai dengan sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Sekian dari jawaban saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri Helena. Kepada Saudari Nidia, apakah dapat menerima jawaban dari Putri Helena? Terima kasih kepada moderator, saya dapat menerima jawaban dari Putri Helena Lahabu. Sekian. Baik, dengan terjawabnya pertanyaan dari Saudari Putri Nidia, maka berakhirlah diskusi kita hari ini. Terima kasih.